Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita ngebahas tentang bab 3, yaitu mengenai teks editorial. Ya. Teks editorial yang kalian sering dengar itu adalah teks ini ya, tajuk rencana, bukan teks editorial. Sekarang nama tajuk rencana itu nama lainnya yaitu teks editorial. Jadi kalau di dalam koran media massa, kalau kalian lihat tajuk rencana, masih ada tulisan tajuk rencana, berarti itu adalah teks editorial ya. Jangan sampai kata, "Oh, Bu, tidak ada di dalam koran itu teks editorial, yang adanya tajuk rencana." Itu sama ya, kata lainnya saja seperti EYD. EYD itu dirubah menjadi PUEBI ya, bukan EYD lagi tapi PUEBI. Seperti ini juga dengan editorial. Jadi tidak asing lagi ya, editorial itu apa? Tajuk rencana. Di sini teks editorial dia berisi tentang suatu artikel yang ada di dalam surat kabar yang isinya mengenai suatu isu yang jelas, yang terbaru ya, yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Terus tujuan teks editorial itu mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang isunya ya. Isu-isu yang terbaru. Misal kalau kalian mau ambil sekarang itu isu yang terbaru mengenai corona yang semakin meningkat ya. Itu yang akan dibahas di dalam artikel tersebut. 2. Memberikan sebuah opini terhadap isu. Memberikan pendapat terhadap isu yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Terus yang ketiga kita ngebahas struktur. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial dia ada 3. Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat ya. Tesis ini dia letaknya biasanya di awal. Di awal dia memberikan suatu pandangan penulis terhadap isu tersebut ya, yang diperkuat dengan argumen. Makanya nanti ada soal dari Ibu mengenai pendapat, argumen, dan juga opini. Apa perbedaan di antara 3 itu? Ya. Terus yang kedua, argumentasi. Argumentasi di sini berisi tentang alasan dan bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis tersebut. Ya. Tadi tesis hanya mengeluarkan pendapat, kemudian argumentasi dia disertai dengan bukti yang ada untuk memperkuat dari pernyataan tesis tadi. Tuh. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisi untuk menegaskan kembali tesis dan argumen yang ada tadi. Ya, berisi suatu penegasan ulang pendapat yang didukung oleh suatu fakta ya di dalam argumentasi tadi. Jadi, kalau di dalam ini teks editorial biasanya dia terdiri dari tiga paragraf. Yang pertama itu yang pertama mengenai tentang tesisnya tersebut. Misal dia ngebahas tentang corona, dibahas dulu awalnya corona itu apa, dijelaskan ya. Ada suatu pendapat orang mengenai corona tersebut. Kemudian yang di paragraf kedua dia baru ada mengenai argumennya yang diperkuat dengan adanya bukti. Apakah benar memang corona itu semakin meningkat? Jangan bicara saja tapi harus ada buktinya ya. Terus yang ketiga, dia menegaskan ulang dari apa yang disampaikan dari tesis dan argumentasi tadi. Terus ciri teks editorial, topiknya bersifat aktual dan faktual. Yang baru berdasarkan dengan fakta yang ada. Bersifat sistematis, berarti berurutan dan masuk akal. Ya, makanya dia berurutan. Biasanya penegasan ulang ini juga letaknya di ketiga. Ya, makanya dia berurutan ya, bersifat sistematis dan logis. Yang tiga, ditulis semenarik mungkin agar orang lain tidak bosan untuk membacanya. Karena orang kalau sudah lihat tulisan semua tidak ada gambar, mereka jenuh. Maka kita harus bermain di dalam kata-kata. Makanya dia ditulis semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas. Nah itu di dalam menulis teks editorial kalian harus menyingkat kata, bukan berarti disingkat tulisannya. Misalnya yang jadi YG, bukan ya. Maksud di sini hal yang panjang
berupa katanya. Bisa kita ambil simpelnya saja biar orang lain itu tidak membutuhkan waktu lama untuk membaca teks tersebut. Ya. Nah, soal untuk kalian yang kata ibu tadi, jelaskan perbedaan antara opini, argumen, opini, argumen, dan pendapat. Dari ketiga ini itu jelas ada perbedaan dan ada juga persamaannya. Jadi kalian cari terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi ke Google Classroom-nya. Ini akan Ibu tanyakan kembali ke Google Classroom-nya, ya. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.